Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Genetika akan menjelaskan materi dan hasil praktikum mengenai keanekaragaman genetik. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Yosafah Nasibuan dan teman saya. Baik, saya Erika Supanita Galung sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja kita ke topik materinya. Adapun topik materi yang akan kami bahas di sini yaitu ada abstrak, tinjauan teori, tujuan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, abstrak. Keanekaragaman genetik adalah salah satu aspek yang paling penting dari kehidupan di bumi dalam konteks makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Keanekaragaman genetik mencerminkan sejauh mana spesies-spesies tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jarak kekerabatan terdekat dan terjauh masing-masing variasi pada setiap spesies. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu praktikum di dalam laboratorium dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap spesies memiliki jarak kekerabatan terdekat dan terjauh yang berbeda. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Keanekaragaman atau variabilitas ialah sifat individu pada setiap populasi tanaman yang memiliki perbedaan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya berdasarkan sifat yang dimiliki. Menurut Neni, tahun 2016, keragaman merupakan parameter yang perlu dicermati dalam memilih suatu populasi yang akan diseleksi. Di samping rata populasinya, besar kecilnya perkeragaman dan tinggi rendahnya rata populasi tanaman yang digunakan sangat menentukan keberhasilan pemulihan tanaman. Analisis hubungan kekerabatan tanaman dapat diketahui dengan identifikasi secara morfologi dan molekular. Identifikasi morfologi tanaman adalah identifikasi terhadap karakter luar tanaman, baik kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum, keanekaragaman genetik dari suatu populasi dapat terjadi karena adanya mutasi, rekombinasi, atau migrasi gen dari satu tempat ke tempat yang lain. Keanekaragaman genetik juga dipengaruhi oleh perkawinan antara jantan dan betina. Adanya perkawinan sedarah akan mempengaruhi frekuensi alel dan menambah variasi genetik dalam suatu populasi. Jumlah jantan dan betina di alam yang seimbang sebagai faktor adanya variasi genetik menurut Reddy tahun 2007. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, mengetahui adanya variasi genetik dalam suatu spesies tumbuhan dan hewan. Yang kedua, mengetahui jarak kekerabatan suatu spesies tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, mengetahui persamaan dan perbedaan karakter atau subkarakter morfologi variasi-variasi setiap spesies tumbuhan dan hewan dalam bangun dendrogram. Selanjutnya, metode kerja. Yang pertama, scoring data dan karakter morfologi, yaitu disiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan saat praktikum. Yang kedua, ditentukan 15 karakter morfologi pada setiap spesies. Yang ketiga, dilakukan pengamatan karakter morfologi yang sudah ditentukan pada variasi-variasi setiap spesies secara bergantian. Yang keempat, ditentukan skor untuk variasi-variasi setiap spesies yang telah diamati. Yang kelima, dilakukan scoring pada 15 karakter morfologi dari masing-masing variasi setiap spesies. Dan yang terakhir, data scoring disajikan dalam bentuk tabel. Metode kerja yang kedua yaitu pengolahan data dan analisis data scoring. Data scoring pada tabel sebelumnya dimasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Data scoring dalam tabel hasil pengamatan dipindahkan ke dalam Excel kemudian diinput pada sebuah website untuk dilihat jarak kekerabatan variasi setiap spesies. Tutorial bangun dendrogram dengan menggunakan NTSY S1. Data scoring dalam tabel hasil pengamatan kembali diinput ke aplikasi NTEdit dan disimpan sebagai file baru. Data scoring yang telah disimpan sebelumnya diinput ke aplikasi NTSYS, tepatnya pada bagian kualitatif data dan kemudian pada bagian clustering SAHN. Bangun dendrogram dapat diperoleh dan disimpan setelah tahap clustering SAHN selesai. Kita masuk ke hasil pembahasan. Tabel pertama, penanda morfologi pada bunga Asoka atau Ixora pandosa. Yang pertama, organnya pada bunga. Karakter morfologi yang pertama yaitu pada warna kelopak yang terdiri dari merah dengan skor 4, merah muda dengan skor 3, oranye dengan skor 2, dan kuning dengan skor 1. Yang kedua, karakter morfologinya itu jumlah kelopak yaitu berjumlah 4 dengan skor 1 dan lebih kecil dari 4 dengan skor 0.
jumlah gerombolannya lebih dari 40, yaitu skornya 2, kurang dari 40, 1. Susunan bunganya malai rata 1 dan tidak malai rata 0. Pada organ tangkai, tinggi tangkainya lebih dari 5 cm dengan skor 2, lebih kecil dari 5 cm sama dengan 1. Warna tangkai, coklatnya skornya 2, hijau dengan skor 1. Bentuk tangkainya lurus dengan skor 1 dan tidak lurus dengan skor 2. Selanjutnya pada organ daun, bentuk daunnya melonjong dan keriting dengan skornya 1 dan 0. Panjang daun 5-7 cm dengan skor 1, kurang dari 5 cm dengan skor 2. Lebar daunnya 3-4 cm dengan skor 2 dan kurang dari 3 cm skor 1. Ujung daunnya meruncing dengan skor 1 dan tidak runcing 0. Tepi daunnya rata 1 dan tidak rata 0. Permukaan daunnya mengkilap 1 dan tidak mengkilap 0. Pada organ akarnya, jenis akarnya tunggangnya 1, serabutnya 0. Warna akarnya coklatnya 1, tidak coklatnya 0. Hasil pembahasan. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan pada penanda morfologi bunga Asoka atau Ixora paludosa, ditemukan 15 karakter morfologi dengan subkarakter morfologi yang berbeda dari 10 variasi bunga Asoka. Penanda morfologi yang lebih dominan pada warna kelopak bunga berwarna merah. Jumlah kelopak lebih dominan berjumlah 4. Jumlah gerombolan lebih dominan lebih dari 40. Susunan bunga lebih dominan mulai rata. Tinggi tangkai bunga lebih dominan tinggi di atas 5 cm. Warna tangkai lebih dominan warna coklat. Bentuk tangkai bunga lebih dominan tidak lurus. Bentuk daun lebih dominan melonjong. Panjang daun lebih dominan lebih kecil dari 5 cm. Lebar daun lebih dominan 3-4 cm. Ujung daun lebih dominan meruncing. Tepi daun lebih dominan bertepi rata. Permukaan daun lebih dominan mengkilat. Jenis akar bunga Asoka lebih dominan berakar tunggang. Kita masuk ke bangun dendrogram. Berikut dendrogram bunga Asoka Ixora paludosa dapat dilihat dalam PPT berikut. Berdasarkan analisis yang diperoleh dari bangun dendrogram, terdapat 3 kelompok besar, yaitu kelompok pertama terdiri dari Ixora medan 7, Ixora medan 6, dan Ixora medan 5. Kelompok kedua terdiri dari Ixora delitua 1 dan Ixora delitua 2, serta kelompok ketiga yang terdiri dari Ixora medan 1, Ixora medan 2, Ixora medan 3, Ixora medan 4, dan Ixora delitua 3. Variasi yang menunjukkan adanya kesamaan dapat dilihat dari letak masing-masing variasi dalam 3 kelompok besar tersebut. Dalam kelompok pertama, Ixora medan 7 dan Ixora medan 6 memiliki lebih banyak karakter dan subkarakter morfologi yang sama, dan juga beberapa kesamaan karakter atau subkarakter morfologi yang sama dengan Ixora medan 5. Dalam kelompok kedua, Ixora delitua 1 dan Ixora delitua 2 memiliki banyak karakter atau subkarakter morfologi yang sama. Dalam kelompok ketiga, Ixora medan 1, Ixora medan 2, dan Ixora medan 3 dan Ixora medan 4 memiliki lebih banyak karakter atau subkarakter morfologi yang sama dan juga beberapa kesamaan karakter atau subkarakter morfologi yang sama dengan Ixora delitua 3. Dan di antara ke-10 variasi tersebut, variasi Ixora medan 1 dan Ixora medan 7 yang paling banyak memiliki perbedaan karakter atau subkarakter morfologi. Kesimpulannya, berdasarkan pengamatan, setiap spesies tumbuhan dan hewan memiliki variasi-variasi yang berbeda. Variasi-variasi dalam suatu spesies tumbuhan dan hewan memiliki persamaan atau perbedaan karakter atau subkarakter morfologi yang dapat dilihat letak masing-masing variasi pada setiap bangun dendrogram. Begitu juga dengan jarak kekerabatan suatu spesies tumbuhan dan hewan berbeda-beda. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dapat dilihat dalam PPT berikut. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai materi dan hasil praktikum keanekaragaman genetik. Terima kasih.